Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran online, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 ya. Nanti untuk absen silahkan di list di WA group ya. Pak Guru tunggu sampai nanti sore jam 4 ya. Silahkan kalian tonton video ini sampai akhir ya. Silahkan. Baik anak-anak, silahkan kalian simak video ini ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari pelajaran yang kedua, mengenal nama Allah dan kitabnya di kelas 5 semester 1. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nama-nama Allah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari submateri tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perhatikan ya. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah itu terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang insyaallah artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi kita sebagai umat Islam harus beriman ya kepada Al-Quran ya, untuk untuk pedoman ya, agar kita tidak tersesat di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup. Untuk apa? Untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, itu cara ya beriman kepada kitab-kitab Allah ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah apa? Iya, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya, betul. Kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani ya. Yang kedua adalah kitab Zabur ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kapan? Yaitu pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, yaitu pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada abad 6 Masehi di mana? Di Mekah ya. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan istilah Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, usia beliau saat itu genap berumur 40 tahun. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran itu diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Nah, selanjutnya kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ya, kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan. Nah, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Contohnya berperilaku kepada Allah, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, kepada tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Contohnya selalu bersih, makan, minum dengan teratur ya, dan tidak boleh menyiksa diri ya. Ini contoh gambar, perhatikan. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah. Nih, di dalam gambar yang kiri itu gambar anak yang sedang melakukan ibadah sholat ya. Gambar yang kanan itu gambar anak sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengangkat tangan. Nah, yang kedua, ajaran terpuji itu kepada sesama manusia. Gambar yang kiri itu anak saling bersalaman sesama teman ya, nggak boleh musuh-musuhan ya. Yang gambar kanan itu anak sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Jadi sesama manusia kita harus melakukan kebaikan yang terpuji, yang membantu, menolong, dan lain sebagainya. Gambar yang tiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Itu di situ gambar yang kiri ada gambar anak sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah ya. Gambar yang kanan itu anak sedang merawat tanaman dalam pot di halaman rumah ya. Yang terakhir, ajaran terpuji pada diri sendiri. Contohnya anak laki-laki sedang memotong kuku ya, terus dibersihkan kukunya, nggak boleh panjang, kotor. Dan yang kanan itu anak rumah sedang berhias, sedang berangkat ke sekolah, harus rapih ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Nanti jangan lupa absen ya. Absennya nanti bisa di list di WA group ya.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.